anggap aja kita masih awam gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih Kak Teo? Dilihat dari motivasinya sudah salah ya. Firman Tuhan kan berbicara tentang salah satunya perpindahan itu muncul dari hati ya. Penyatuan, bukti kasih, dan yang ketiga adalah untuk prokreasi. Obat, obrolan buat anak Tuhan. Aduh, Ko Frank ini kemana sih? Pembicaranya udah mau datang nih. Dia kok belum datang-datang? Mana ya? Nah, ini dia. Loh, ini Ko Frank. Oh, kamu ngapain tuh? Lihat video apa? Ini video sebentar doang, cuma 19 detik. Video 19 detik? Video apa? Bukan Yang lagi viral itu ya? Bukan ini lo lihat nih, beda kan? Bukan itu. Ayo buruan. Narasumber kita udah mau datang nih. Oh, udah datang ya? Iya. Udah yuk. Oke. Halo, Shalom. Berjumpa lagi bersama saya Widya dan juga teman Saya Frankie. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber spesial, yaitu Kak Teo. Halo Kak Teo. Ya, Shalom. Gimana kabarnya Kak Teo? Baik, sehat. Oke, puji nama Thank you Tuhan. udah hadir nih ya di tempat ini Kak Teo. Udah bersedia hadir. Oke, tadi dengar-dengar kalian tuh ribut apa ya? Dengar detik-detik gitu apa sih? Oh, ada apa ya itu? Ya itu Kak Teo. Ini loh, Ko Frankie. Aku pikir dia itu nonton video. Bukan Iya. video apa? Yang mana? Video yang lagi viral itu loh. Iya itu Kan lagi video viral, detik itu. tapi aku nggak nonton video itu. Kan tadi udah aku jelasin, videonya bukan yang itu kan. Oh, ya itu Video makanya. apa ya? Video yang lagi Yang viral, lagi Kak. viral itu loh Oh. Kak Teo. Yang ya 19 detik itu. Kan memang lagi viral nih hari-hari ini dan kayaknya kita mau bahas tentang hal itu ya. Iya, benar. Nah kan kita nih penasaran, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang penasaran juga tentang gimana sih sebagai anak Tuhan kita meresponi tentang yang lagi viral ini. Oh, begitu. Kak Teo tahu kan tentang yang video viral itu? Sebenarnya nggak tahu ya. Wah, ini. Nggak tahu ya, Kak ya. Tapi tahu beritanya kan? Tahu kan berarti Oh menonton. ya nonton Nonton gitu. ya? Oh, iya, iya, maksud iya. kami Kamu bukan itu. gimana tadi? Saya nggak tahu, saya tidak menonton. Oh, ya. Tapi saya dengar beritanya. Oh, dengar beritanya. Oke. Bahkan Ya, jebakan ya. Kak Teo nggak kejebak ya dengan kita. Oke, mungkin kita langsung bahas aja nih Kak Teo. Kan memang lagi viral nih ya tentang video 19 detik. Mungkin langsung aja di awal. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita sebagai anak Tuhan kita kepo atau pingin tahu atau pingin nonton? Mungkin sebenarnya udah ya, tapi kita anggap aja kita masih awam gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih Kak Teo? sebenarnya kalau dilihat dari motivasinya sudah salah ya. Mm-mm. Buat apa gitu ya. Ya, dari motivasinya dulu langsung kita tembak aja gitu. Buat apa tujuannya ya? Kita Oke. dari sana berangkat dari motivasinya. Kamu pengen tahu apa memangnya dari hal-hal seperti itu ya. Beda lagi karena di situ sudah jelas ya video tersebut sedang viral dan menyebutkan tentang judulnya, yaitu kan Iya. berarti sebenarnya tanpa harus kita lihat sendiri pun lah ini sudah salah ini ya. Bukan hal yang Sudah benar ya. salah kalau kita sampai dari judulnya saja sudah pengen mencari tahu, lalu motivasimu apa? Oh. Kamu mau cari tahu apa? Mau lihat yang mana? Apapun Lihat motivasinya pasti ya nggak bener gitu ya. Mungkin pertanyaannya, aku mau tahu itu asli atau tidak. Itu bukan bagianmu. Oh, gitu ya. Bener ya. Itu udah ada yang ngurusin Iya, ya. ada yang ngurusin gitu ya. Berarti rasa ingin tahunya pun harus tanya dulu ya Harus motivasinya kita- apa. motivasinya terlebih dahulu. Bagaimanapun juga firman Tuhan kan berbicara tentang salah satunya perpindahan itu muncul dari hati ya. Hati itu sendiri pun juga pikiran atau hati itu berbicara juga tentang ayo kamu sudah menginginkan terlebih dahulu, dari situ motivasinya sudah Nah, Oh iya benar. apa coba jawab sendiri ya. Jawab sendiri. Ya, kayaknya penonton di sini udah tahu ya maksudnya apa. tapi memang nggak ada motivasi yang benar ya kalau kita untuk nonton itu harusnya. Nah, Karena itu ini satu kalau yang barangkali saya tidak bisa memberikan penilaian seperti itu. Mm-mm. Misalkan kalau ada keperluan seperti kepolisian begitu ya, Oh. ada yang mengadukan,
ya mau nggak mau dia harus menonton ya. Tetapi kan dia tidak berniat untuk cari tahu dalam arti untuk memuaskan keinginannya gitu. Oh, iya, itu benar, sebagai benar. produk hukum gitu ya. Oh, Beda iya. lagi. Ya kita bukan sebagai penegak hukum ingin tahu cari tahu buat apa. Iya, sekalipun udah dewasa ya, Iya, nggak ada benar. alasan ya. Nggak ada alasan. Kita seolah-olah berlaku wah penegak hukum nih. Oh, kalau banget kayak gitu ya. Iya. Jangan Terus, ditiru. kalau misalnya ini Kak, kalau misalnya sudah menikah, Menikah. Iya. Baik. Apakah maksudnya kenapa? Dengan boleh menikah itu? nggak melihat video Kan yang tadi kayak- seperti itu? Sempat dibahas udah dewasa gitu. Kalau ada orang bilang kan udah dewasa nih. Sudah dewasa, sudah menikah 17 tahun ke atas, 21 tahun, 40 40 tahun. tahun. Bahkan Udah 50 kakek nenek. Oh, setelah 17 tahun kamu boleh melakukan ini dan itu dan seterusnya ya. Sebenarnya siapa sih yang ngasih label kayak gitu? karena biasanya ada 18 tahun ke Nah, atas tulisannya itu. itu ya. Iya. Nah, kita di dalam rating film ini sedikit menyinggol rating film itu kan ada semua umur ya. Iya, Terus habis betul. itu ada 13 tahun ke atas. Dulu kan kita pernah kayak gitu ya. Iya. Terus berarti kalau 17 tahun boleh gitu ya. Kesannya yang Kesannya ditimbulkan boleh. ditimbulkan boleh ya. Nah, lalu kita hari ini kan berbicaranya dalam koridor anak Tuhan ya. Iya. Namanya juga obat ya, obat obrolan anak Tuhan gitu ya. Di situ pertanyaannya jadi gimana? Gimana Kalau kalau misalnya ya ada sudah orang udah menikah. ngomong Oh, boleh nggak? Boleh udah nggak? dewasa Iya. gitu. Jawabannya sebenarnya tidak boleh, langsung tidak boleh ya. Oh. Tidak boleh. Loh, tapi kan ada pertanyaan. Kita belajar dari mana? Nah itu benar sih Kak. Itu kadang Biasanya kan gitu kan. ditanyain. Pengalaman. Kita belum menikah ya, mungkin katanya belum menikah. Pengalaman bukan berarti pelaku ya, korban lebih tepatnya ya. Saya nggak pernah sih punya kepikiran Gitu gitu ya? ya. Oh, Nggak iya. pernah. Saya korban juga dulunya. Teman-teman saya, wah ini playing victim gitu ya. Dulu di Jakarta kan kayak gituan lah ya. Brutal lah ya kehidupan di Jakarta. Jadi jadinya tahu ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Kita belajar dari mana dong kalau kita nggak nonton kayak gitu. Nah, saya balik aja. Sekarang karena saya sudah bertobat, Adam dan Hawa dulu belajar dari mana coba? Nah, nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Gitu. Mungkin itu naluri. Naluri kata-kata gitu. Kalau suka tanya-tanya Ya. ya. Jadi itu bukan alasan ya. Bukan alasan, maksudnya kenapa saya berikan pertanyaan seperti itu sebalik? Itu bukan alasan untuk kamu untuk membuktikan bahwa oh itu boleh. Lah, dulu Adam dan Hawa gimana dong? Oh, iya, Dia benar. lihat dari mana gitu loh. Nggak ada contoh. Gak ada contohnya, tapi juga bukan berarti berspekulasi bahwa Adam dan Hawa diajarin oleh ini. Enggak, Alkitab tidak berbicara itu. Jangan berspekulasi juga loh ya. Oh, Adam dan Hawa diajari oleh enggak. Tetapi Alkitab tidak membeberkan itu, tetapi di sana saya hendak ngomong itu bisa tanpa harus nonton yang salah itu. Iya. Kamu bisa. Ya, orang itu bisa. Loh, kok tahu itu salah? Sederhananya gini. Ada nggak yang berani bawa film porno ya atau gambar-gambar yang tabu gitu ya jalan sambil bawa gituan? Ada nggak berani? Nggak ada sih. Nggak Kayaknya ada. belum ada yang se ekstrim itu ya. Nah, itu menandakan sebuah itu disembunyikan kan? Hal yang disembunyikan biasanya ya itu adalah hal yang salah, berdosa. Kalau itu tidak salah, kenapa harus disembunyikan? Ya, seperti itu. Memang itu majalah sangat salah ya, atau sesuatu hal yang salah. Ya gitu aja sih yang simpelnya. Nah, kamu itu nggak salah kok. Ya sudah, taruh aja di kawanan orang-orang yang dewasa, taruh aja di situ gitu. Oh, iya. Jadi Salah uji juga. coba ya. Itu kan berarti aku kan ada majalah ini. Wah lo capnya kan sudah negatif dulu. Iya, ya, Betul. benar. Oke. Gimana itu bukan alasan ya. Kamu nggak Iya. bilang supaya kita nanti tahu atau kita udah dewasa. Berpengalaman. Nah, nanti kita akan bahas. Cari-cari alasan. Kita akan bahas kalau misalkan kita terlanjur kayak gitu ya, atau mungkin kita sudah kena kayak gitu ya, apa akibatnya nanti kita akan bahas di sana ya. Iya, nanti kita Oke. akan bahas kayak gitu. Oke. Jadi jangan skip ya. Nah, mungkin kita mau bahas nih Kak Tio. Ya. Kan ini kan tentang hal yang berhubungan tentang seks gitu ya, Ya. tentang kekudusan juga apalagi kalau kita anak tuh. Oh. Mungkin
bisa dijelasin nih buat teman-teman semuanya, Ya. sebenarnya kalau dari apa yang Alkitab katakan tentang seks itu seperti apa sih? Ya. Atau tentang kekudusan juga. Kita mulai dulu. Bagus sekali ya kita belajar tentang seks ya. Ya saya anggap di sini penontonnya dewasa ya, jangan anak-anak ini ya. Sekarang nggak apa-apa loh. Tapi harus Iya, didampingi orang tua. karena anak yang junior gitu kan. Sekarang kita nggak tahu mereka ini era digital ya. Jadi semua tontonan terkesan bisa mereka akses. Harus Siapa dijelaskan, tahu ya. menonton ini bisa Betul, menjadi iya. pencerahan. Tentunya dengan dampingan. Ya, Iya, bimbingan ya. dampingan. Ini juga menjadi edukasi. Baik, kita berbicara tentang seks, itu adalah siapa yang membuat seks? Apakah seks itu tabu? Itu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya klasik ya. Sudah lama sejak zaman dulu bintang Tuhan ya. Bintang Tuhan semuanya. Jadi semuanya bintang-bintang Tuhan ya. Bintang-bintang Tuhan yang ada dimanapun berada ya. Nah ini seks itu kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian, saya sudah membukanya di sini. Di sini saya akan membuka kitab Kejadian 1. Kejadian 2. Barangkali kita bisa membukanya untuk juga yang melihat, menonton. Kejadian 2 ayat 24 ya, saya akan bacakan sampai ayat 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, gambaran ini sudah jelas sebenarnya. Ini berbicara ada kaitannya dengan seksualitas. Jadi, seksualitas di sini artinya adalah sebuah hubungan suami istri yang sah. Di mana sah ini sendiri pun disahkan oleh Tuhan ya. Kita tahu kan yang mengumpulkan mereka berdua atau yang menyatukan mereka berdua adalah Allah sendiri. Allah yang berinisiatif dan Allah yang memberikan seks itu. Ya, Allah sendiri yang memberikan seks itu. Nah, tujuannya apa? Nah, kita bisa melihat tujuannya adalah satu, yang pertama di ayat yang 24 tadi mengatakan laki-laki dan perempuan bersatu. Jadi seks itu digunakan untuk penyatuan. Bukan berarti akhirnya saya dengan istri saya misalnya jadi satu gitu ya. Akhirnya kepalanya siapa, tangannya siapa. Enggak. Kembar siap nanti. Fusion. Ini Dragon Ball banget ini. Dragon Ball banget ya, Bo. Gitu ya. Nah, itu sebuah penyatuan ya. Di dalam arti penyatuan ini ada kesatuan hati. Kesatuan hati, dan dikatakan lebih lagi detailnya adalah satu daging. Nah, jadi bukan hanya hatinya saja, satu daging, berarti ada persatuan ya. Mohon maaf mungkin bahasa saya mungkin agak sedikit 17 tahun. Ada perjumpaan fisik dengan fisik gitu ya. Di sana yang dinamakan penyatuan daging ya. Berikutnya selain penyatuan adalah bukti kasih antara pasangan itu ya. Yang kedua bukti kasih ya, tadi penyatuan, bukti kasih, dan yang ketiga adalah untuk prokreasi. Prokreasi itu apa ya? Baru saya mau tanyakan ya, prokreasi. Sudah saya tembak dulu. Saya nggak ngerti apa itu. Prokreasi itu adalah kalau bahasa biologinya perkembangbiakan. Ya. Jadi berkembang biak ya. Jadi seks itu juga untuk berkembang biak ya. Jadi bisa melahirkan anak, menghasilkan keturunan. 3 hal itu fungsi dari seks, atau seks itu sebenarnya apa sih? Jadi dari Tuhan dan untuk 3 hal itu. Nah, gimana obrolan buat anak Tuhannya tadi? Kalau teman-teman ada topik yang menarik dan juga ada pertanyaan, silakan komen di YouTube channel kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga bunyikan tombol loncengnya. Ditunggu konten-konten menarik kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.